Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Supriyanti dengan NIM 2223232500043. Oke, baiklah, di sini saya membuat video dengan memenuhi tugas mata kuliah penulisan skripsi karya ilmiah dengan dosen pengampu Bunda Dita Lestari MPSI. Oke, di sini saya membuat video mini proposal yang berjudul pengaruh aplikasi TikTok terhadap perkembangan anak usia dini di TK Sukananti, Desa Sengkuang Jaya, Kabupaten Seluma, Kecamatan Seluma Barat. Oke, baiklah, di sini alasan saya memilih judul, yaitu saya memilih judul ini karena ingin meneliti pengaruh aplikasi TikTok terhadap perkembangan anak usia dini secara langsung, khususnya di lingkungan TK Sukananti, Desa Sengkuang Jaya, Kabupaten Seluma, Kecamatan Seluma Barat. Judul ini dipilih berdasarkan fenomena nyata yang ada di lapangan, relevansi dengan perkembangan anak, dan pentingnya pemahaman orang dewasa dalam mengarahkan penggunaan media sosial terhadap anak. Karena aplikasi TikTok sekarang itu sangatlah populer di luar sana, terkhususnya di TK Sukananti, Desa Sengkuang Jaya ini. Sudah banyak yang terpapar konten TikTok. Anak-anak sering meniru gerakan, ucapan, atau ekspresi yang mereka lihat dari aplikasi TikTok tersebut. Di sini yang dilatar belakangi pada perkembangan zaman sekarang ini, teknologi telah mempermudah pekerjaan dan aktivitas seluruh manusia dalam dunia pendidikan, pekerjaan, bahkan hiburan. Namun setiap keunggulan teknologi yang diciptakan selalu memiliki kelemahan, seperti hanya dunia hiburan yang dapat diakses melalui smartphone atau handphone. Kehadiran aplikasi TikTok ini membawa dampak besar bagi perkembangan karakter anak, mulai dari yang tidak lagi jujur, baik itu dari segi perkataan, yaitu apakah mereka membuat video TikTok, ataupun segi perbuatannya tidak menghormati orang lain. Yang contohnya sering mengejek teman, yang bertingkah tidak sesuai aturan. Contohnya mereka sering berjoget sendiri tanpa kendala, dan juga sering bicara kotor. Anak-anak bisa saja bertingkah yang tidak selayaknya anak kecil. Perlu diketahui juga bahwa periode perkembangan anak yang sangat sensitif adalah saat anak usia 1-5 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan anak usia di 5 tahun. Sebagaimana masa anak usia dini sehingga sering disebut sebagai the golden age. Pada masa ini seluruh aspek perkembangan kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga yang akan mempengaruhi menentukan perkembangan. Selanjutnya, ketika anak-anak berada pada semua informasi akan terserap dengan cepat, maka mereka menjadi peniru yang handal. Mereka lebih smart, lebih cerdas dari yang terlihat, dan akan menjadi dasar terbentuknya. Anak lebih kelihatan lebih cerdas dari yang terlihat, dan akan menjadi dasar terbentuknya karakter mereka, kepribadian, dan kemampuan kognitifnya. Maka tidak boleh menganggap remeh anak pada usia tersebut. Oke, di sini ada kajian teori. Oke, baiklah, saya di sini mengambil teori Kotler dan Keller. Menurut Kotler dan Keller 2016 dalam buku marketing manajemen,
TikTok dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk media sosial yang berperan penting dalam strategi pemasangan digital. Media sosial seperti TikTok memungkinkan merek untuk membangun hubungan dengan konsumen, meningkatkan interaksi, dan menciptakan konten yang lebih menarik serta mudah dibagikan dalam perspektif Kotler dan Keller. TikTok dapat digunakan dalam beberapa strategi pemasaran, antara lainnya yang pertama itu ada contoh marketing. Contoh marketing, merek dapat menciptakan konten yang menarik dan relevan agar lebih mudah diterima oleh target audience. Yang kedua ada menggandeng kreator dan influencer untuk memperluas jangkauan dan membangun kredibilitas. Meskipun Kotler dan Keller ini tidak secara spesifik membahas tentang TikTok, karena popularitasnya berkembang setelah buku mereka diterbitkan. Prinsip pemasaran digital yang mereka bahas tetap relevan dalam memahami bagaimana TikTok digunakan dalam strategi pemasaran modern. TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik, yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren, menarik. Bisa digunakan untuk para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Aplikasi TikTok ini adalah sebuah jaringan sosial platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Oke teman-teman, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan. Karena sifatnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang sedang berlangsung berdasarkan fakta dan berdasarkan variabel yang satu dan yang lainnya, sebagai upaya untuk memberikan solusi tentang pengaruh aplikasi TikTok terhadap perkembangan anak usia dini di TK Sukananti, Desa Sengkuang Jaya, Kabupaten Seluma, Kecamatan Seluma Barat. Pemilihan metode ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan. Yang pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Yang kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Nah, yang ketiga itu ada metode ini lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak manajemen pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi. Dengan setting penelitian ini dilakukan di Desa Sengkuang Jaya, Kabupaten Seluma, Kecamatan Seluma Barat. Berbagai pertimbangan, banyaknya fenomena yang terjadi pada anak di Desa Sengkuang Jaya, Kabupaten Seluma, Kecamatan Seluma Barat ini, seperti yang terlihat di lingkungan rumah. Dari tutur kata anak terkadang menggunakan sebuah kata-kata yang tidak baik atau kurang baik, atau bisa disebut perkataan anak itu tidak sesuai sama usianya. Baik itu yang diucapkan karena dapat menyebabkan suatu dampak negatif terhadap anak. Teknik pengumpulan data ini saya ambil dari observasi dari lingkungan rumahnya. Terus saya juga mengamati anak itu di media sosial milik orang tuanya. Jadi teman-teman,
anak tersebut membuat konten TikTok lalu diposting sama orang tuanya, dan saya itu memantau perkembangan anak itu dari sosial media milik orang tuanya, baik itu di Facebook maupun di TikTok. Dan anak yang saya teliti ini, orang tuanya lebih sering memposting anaknya sedang membuat konten TikTok itu sering diposting di cerita Facebook teman-teman. Dan ada beberapa video yang anaknya bikin itu di TikTok. Jadi saya mengamatinya itu dari mengamati anak itu bermain di sekitar rumahnya, dan juga saya memantau sosial media milik anak tersebut. Dan juga saya mewawancarai orang tuanya dan juga guru. Adapun pengaruh aplikasi TikTok terhadap perkembangan sosial emosional anak, aplikasi TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan emosional anak, baik positif maupun negatif. Ada beberapa dampak positif dan negatifnya. Yang pertama itu dampak positifnya. Dampak positif aplikasi TikTok terhadap perkembangan anak. Yang pertama itu meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri terhadap anak. Yaitu TikTok menyediakan platform bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri melalui pembuatan video pendek mereka. Kemudian yang kedua itu pembelajaran sosial melalui interaksi virtual. Melalui interaksi dengan pengguna lain, anak-anak dapat belajar tentang norma sosial, empati dan kerjasama. Mereka dapat berpartisipasi dalam tantangan atau kolaborasi yang mendorong kerja tim dan pemahaman antar budaya. Yang ketiga itu adalah akses ke informasi edukatif. Selain hiburan, banyak konten edukatif di TikTok yang disajikan dengan cara menarik, membantu anak mempelajari berbagai topik dan dengan yang lebih menyenangkan. Nah, itu tadi pengaruh positifnya, teman-teman. Di sini saya juga ada kalau ada positif berarti ada negatifnya juga ya. Di sini ada pengaruh negatif. Yang pertama itu adalah resiko paparan konten tidak sesuai dengan usianya. Meskipun pada upaya moderasi, anak-anak dapat terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kekerasan atau bahasa yang tidak pantas didengar oleh anak usia dini, yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional mereka. Yang kedua itu ada kecanduan dan gangguan fokus. Penggunaan TikTok yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang bisa mengurangi waktu untuk aktivitas fisik, belajar, dan interaksi sosial langsung. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial dan akademisnya anak. Yang ketiga, perilaku meniru yang sangat berbahaya. Beberapa tantangan atau perilaku meniru yang berbahaya. Beberapa tantangan atau tren di TikTok dapat berbahaya, dan anak-anak mungkin terdorong untuk menirunya tanpa memahami resikonya, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan juga hasil penelitian yang saya gunakan, yaitu tahap observasi sama wawancara. Yang pertama itu observasi langsung terhadap anak di lingkungan rumah. Kebetulan anak yang saya teliti ini berada di lingkungan tidak jauh dari lingkungan rumah saya. Dari hasil observasi yang dilakukan di lingkungan rumah, peneliti menemukan bahwa Zea memiliki anak yang saya teliti ini bernama Zea, teman-teman. Dari hasil observasi yang dilakukan di lingkungan rumah, peneliti menemukan bahwa anak memiliki kecenderungan untuk meniru
menirukan tarian atau gerakan yang dilihat dari aplikasi TikTok, menunjukkan antusias tinggi terhadap gadget bahkan di luar jam yang wajar, seperti yang terlihat di lingkungan rumah. Dari tutur kata, anak-anak terkadang menggunakan sebuah kata-kata yang tidak baik atau kurang baik untuk diucapkan karena dapat menyebabkan suatu dampak negatif terhadap anak. Namun bukan hanya ada dampak negatif saja terhadap anak yang saya teliti itu. Anak yang saya teliti menunjukkan bahwa anak yang rutin mengakses dan menonton video di aplikasi TikTok tersebut menunjukkan perubahan yang cukup mencolok dan dalam cara mereka berperilaku. Merekspresikan diri dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Salah satu teman yang paling menonjol itu adalah kecenderungan anak untuk menirukan gerakan, gaya berbicara serta ekspresi yang dilihat di TikTok. Dari sisi perkembangan sosial emosional, anak pengguna TikTok tampak lebih ekspresif, percaya diri, dan tidak malu tampil di depan orang lain. Pada aspek bahasa dan komunikasi, TikTok berkontribusi pada perkembangan kosakata anak, namun tidak semuanya berpikir positif. Anak cenderung dapat menyerap frasa, istilah atau gaya berbicara dari video yang mereka tonton. Di antara kata-kata tersebut ada yang bersifat lucu atau kreatif. Selain mengobservasi anak di lingkungan rumah, saya juga memantau media sosial milik anak. Di sini saya juga memantau sosial media milik orang tuanya, milik ibu kandungnya. Di sini peneliti memantau Facebook yang biasanya ibunya sering membuat cerita Facebook anaknya yang bermain TikTok. Ibunya sering mengunggah video anak saat menari, menyanyi, dan melakukan gerakan video yang sama yang sedang viral. Anak terlihat aktif dalam proses pembuatannya konten tersebut. Bahkan tampak sudah familiar dengan proses pengambilan video dan memilih latar lagu. Aktivitas ini menunjukkan bahwa anak menjadi subjek utama konten. Dan tanpa disadari, proses ini membentuk kebiasaan baru bagi anak yang berperilaku mengekspresikan diri, bahkan dalam berbahasa. Pemantauan ini mendukung kesimpulan bahwa TikTok telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak secara tidak langsung melalui keterlibatan orang tua. Berdasarkan hasil pengamatan saya, berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap akun media sosial yang dimiliki ibunya, khususnya aplikasi TikTok, pengamatan dilakukan secara hati-hati dan melibatkan izin juga ya teman-teman, dan pendamping dari orang tua atau wali, serta memperhatikan jenis konten yang diakses, waktu penggunaan, serta bagaimana anak mempersepsikan dan merepost media sosial yang digunakannya. Di sini saya juga mewawancarai orang tuanya, yaitu ibunya. Wawancara yang dilakukan pada Ibu Widya selaku orang tua dari anak yang bernama Zea. Anak yang saya teliti ini yang berusia 5 tahun, teman-teman. Di sini mengungkapkan sejumlah temuan penting terkait pengaruh aplikasi TikTok terhadap perkembangan anak usia dini. Berdasarkan penuturan Ibu Widya, dapat dilihat bahwa pengguna TikTok pada awalnya dianggap sebagai sarana hiburan ringan dan media ekspresi anak. Namun seiring waktu menunjukkan dampak yang lebih kompleks, baik dari sisi positif maupun negatif. Ibu Widya mengaku bahwa anaknya mulai mengenal aplikasi TikTok ini sejak berusia 4 tahun. Dalam beberapa bulan, anak mulai menunjukkan minat yang sangat tinggi terhadap TikTok.
tidak hanya sebagai penonton tapi juga sebagai partisipan dalam pembuatan TikTok. Dari sisi perkembangan motoriknya, orang tua menyebut bahwa Zea menjadi lebih aktif secara fisik karena suka bergerak, menari, mengikuti video yang dia tonton. Ini tentu menjadi salah satu sisi positif dan dari pemanfaatan aplikasi dari aplikasi TikTok tersebut. Ibu Wida juga menyampaikan keprihatiannya setelah mendapatkan informasi dari guru bahwa Zea mulai meniru konten yang tidak sepenuhnya edukatif. Guru memberi masukan bahwa Zea perlu dibatasi dalam penggunaan HP, terutama dalam membuat konten TikTok, dan diberikan lebih banyak gurunya juga memberikan masukan bahwa Zea perlu dibatasi dalam penggunaan HP dan diberikan lebih banyak aktivitas alternatif. Setelah itu, ibu mengaku mulai mengatur bahwa pengguna TikTok dan menggantinya dengan kegiatan menggambar, bermain balok, dan menonton video edukatif. Dan juga sini saya melakukan wawancara terhadap gurunya juga, teman-teman. Di sini saya mewawancarai wali murid. Setelah saya wawancarai, guru mengamati bahwa anak sering menirukan gaya bicara dari TikTok saat berada di sekolah. Anak tampak lebih percaya diri saat tampil di depan kelas, tetapi juga menunjukkan kecenderungan berbicara dengan kosakata yang tidak sepenuhnya sopan atau pantas untuk anak-anak seusianya. Tapi giliran guru menyuruh anak yang saya teliti ini ke depan, dia sangatlah percaya diri. Dia berani ke depan dengan sifat centilnya. Dia bisa percaya diri, dia bisa pede di depan umum, teman-teman. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengguna TikTok oleh anak usia dini memiliki dua sisi dampak. Di satu sisi, aplikasi ini dapat merangsang kemampuan berbahasa, menstimulasi kreativitas, dan meningkatkan rasa kepercaya diri. Namun di sisi lain, terhadap negatif yang perlu diwaspadai, seperti paparan terhadap konten tidak sesuai, pembentukan pola pikir yang terfokus pada popularitas, gangguan regulasi emosi, dan kecenderungan imitasi tanpa pemahaman kritis. Oke. Itu tadi kesimpulan, dan kemudian juga ada saran dari saya. Yang pertama itu pantau dan batasi waktu pengguna. Orang tua sebaiknya membatasi waktu atau screen time, khususnya dalam pengguna aplikasi TikTok. Anak usia dini idealnya tidak menghabiskan lebih dari 1 jam sehari di depan layar dan harus diawasi secara langsung. Yang kedua itu pilih konten yang sesuai sama usia anak. Pastikan anak yang mengakses konten edukatif dan ramah untuk anak. Ramah anak, gunakan fitur kontrol orang tua. Yang ketiga, dampingi anak saat menonton. Jangan biarkan anak menonton TikTok sendirian. Dampingi dan ajak berdiskusi mengenai apa yang mereka tonton agar mereka belajar membedakan mana yang pantas ditiru, mana yang tidak. Yang keempat, yang terakhir, berikan alternatif kegiatan yang seimbang. Ajak anak melakukan aktivitas fisik, bermain di luar, menggambar, membaca buku, atau bermain edukatif lainnya untuk menyeimbangkan stimulasi digital dengan pengalaman yang nyata. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi hasil
hasil proposal saya yang berjudul pengaruh aplikasi TikTok terhadap perkembangan anak usia dini di TK Sukananti di Desa Sengkuang Jaya, Kabupaten Sleman, Kecamatan Sleman Barat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.